Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan fasal berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan gugurnya qisas. Dan ini penekanan dari apa yang telah kita sudah singgung ya. Tapi di sini ditegaskan lagi oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kata beliau faslun. Pasal. Ada 5 pembahasan dalam pasal ini. Yang pertama 3 hal yang menggugurkan qisas secara global. Kata beliau wa yasqutu ba'da wujubihi bi umurin salasa. Dan qisas itu menjadi gugur setelah wajibnya dengan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang menggugurkan qisas. Ahaduha yang pertama al-afwu anhu aw an ba'dihi. Pertama adanya pemaafan dari pemilik hak qisas. Jadi kalau dimaafkan seluruhnya atau sebagiannya, maka gugur sudah kewajiban qisasnya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, pada maaf sudah. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia memaafkan seluruhnya gugur. Atau dia katakan sudah, kami maafkan kamu sebagian. Jadi dia wajib membayar dia sebagian saja. Maka ini pemaafan sudah menggugurkan qisas. Jelas ya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in afa ba'dul waratha an haqqihi saqata kulluhu walil baqina haqquhum fid diyah. Ini kaidahnya ya. Jadi kalau sebagian dari pewaris menggugurkan haknya, maka gugur qisas itu seluruhnya. Jadi kalau pemilik hak ada 10 orang, satu orang menggugurkan, dia katakan saya tidak mau qisas, maka gugur qisas terhadap seluruhnya. Tidak ada lagi qisas. Hanya saja yang lainnya itu berhak mendapatkan apa? Berhak untuk mendapatkan dia. Jadi kalau dia gugurkan hak dia, itu hak dia sendiri saja yang gugur. Sesuai dengan kadar warisan berapa yang digugurkan. Kalau dia maafkan dia maafkan. Dan yang lainnya, sepanjang mereka masih menuntut, tuntutannya tidak berupa qisas lagi, tapi berupa dia, dalam bentuk dia. Kemudian kata beliau, wa in kana al-'afwu 'ala malin falahu haqquhu min ad-diyah wa illa falaysa lahu illa thawab. Kata Ibnu Qudamah, kalau maafnya itu di atas sebuah harta, misalnya dia memberi maaf tapi diberi harta, maka orang itu juga berhak untuk mendapatkan dia, tetap berhak mendapatkan dia. Tapi kalau tidak, misalnya dia maafkan cuma-cuma, maka dia hanya mendapat pahala saja, tidak mendapat dari dia. Baik, ini syarat yang pertama atau keadaan yang pertama, qisas digugurkan. Keadaan yang kedua, bila si pembunuh atau anaknya mewarisi hak penuntutan darah. Ini yang kita sudah singgung tadi ya. Kata beliau, as-sani ayyarithal qatilu aw ba'du waladihi syai'an min damihi. Si pembunuh atau sebagian anaknya mewarisi sebagian dari darahnya. Seorang misalnya dia bunuh saudaranya. Jelas ya? Saudaranya mati. Maka darah saudaranya yang berhak menuntutnya adalah ayahnya. Jelas? Ayahnya ingin mengqisas anaknya yang satu. Tapi belum lagi si ayah melaksanakan qisas, ayah meninggal. Maka hak qisas ini diwarisi oleh siapa? Diwarisi oleh ahli warisnya, termasuk anak yang akan dibunuh, mewarisi dari ayahnya. Karena dia sudah mewarisi sebagian hak, maka hak qisasnya apa? Qisasnya pun digugurkan. Baik. Demikian pula kalau misalnya dia punya anak dan anaknya salah satu dari pewaris, maka sepanjang anaknya sudah berhak mendapatkan warisan untuk membunuh ayahnya, di sini tidak diperbolehkan karena seorang ayah tidak boleh dibunuh karena siapa? Karena anaknya. Karena alasan tuntutan anaknya. Baik. Sekiranya ini jelas. Kemudian yang ketiga, salis ayamut al-qatil
fayaskut. Ya. Yang ketiga, orang yang membunuh itu meninggal. Jadi kalau dia sudah meninggal, ya tidak bisa lagi dikisos. Dia sudah mati. Jelas ya? Ya, kewajibannya apa? Wa tajibud diyatu fi tarikatihi. Tapi dia wajib pada harta peninggalannya. Kalau dia meninggalkan, dia tinggalkan harta, maka wajib dipotong, diambil diyah darinya. Diambil diyah darinya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah jelaskan di sini ya tentang pembunuh 2 orang. Kata beliau, "Walau qatala wahidun itsnaini amdan." Andai kata seorang membunuh 2 orang dengan sengaja. Iya. Fattafaqa awliya'uhuma ala qatlihi bihima, qutila bihima. Jadi 2 orang yang dia bunuh ya. Ternyata 2 orang yang dibunuh ini keluarganya semuanya penuntut darah, ya, menuntut agar supaya dia dibunuh, dikisos. Kalau mereka semuanya sepakat, maka orang ini apa? Dikisos, dibunuh. Wa in tashahu fil istifa, ya, qutila bil awwal. Walitsani ad-diyah. Ya, kalau mereka misalnya berdebat di dalam masalah itu, ya, ada yang ingin mengkisos satu orang yang pertama dibunuh misalnya dia ingin kisos, orang yang kedua yang dibunuh dia ingin apa? Ingin dia. Ya. Kalau terjadi seperti ini, maka yang terbunuh ya, boleh dia membunuhnya dan yang minta dia dibayar diyahnya. Jelas ya? Sebab dia membunuh 2 orang sekaligus. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa in saqata qisasul awwal fali awliya'i tsani istifa'uhu. Ya kalau misalnya dia bunuh 2 orang, ternyata wali orang yang pertama yang dia bunuh memaafkan. Sudah saya maafkan, atau kami maafkan misalnya. Dan wali orang yang dibunuh yang kedua tetap menuntut qisas, maka orang yang kedua ini tetap boleh untuk apa? Menuntut qisas tersebut. Karena hak mereka. Kemudian kata beliau, ya ini selesai sudah ya penjelasan kalau membunuh 2 orang. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan di sini bagaimana cara ya dalam penyelenggaraan qisas itu. Kata beliau, wa yustawfa al-qisas bis-sayf fil unuq. Ya. Dan qisas itu dilaksanakan dengan menggunakan pedang yang memenggal leher. Ya, di sini dipakai oleh Ibnu Qudamah pedang saja. Jelas ya? Sebab ini yang paling cepat di dalam membunuh dan paling segera di dalam melewatkannya. Iya. Baik. Jadi Ibnu Qudamah hanya memilih pakai pedang, tidak ada yang lainnya. Dan memang ada hadis tentang hal itu, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya la qawat illa bis-sayf, tidak ada qisas kecuali dengan pedang. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa boleh diqisas dengan hal yang ya seperti dilakukan oleh si pembunuh. Jadi kalau membunuhnya misalnya membunuhnya dengan pedang, dibunuh dengan pedang juga. Atau kalau dibunuh misalnya dengan ditembak, dia boleh ditembak juga. Atau yang semisal dengan itu. Ya, dan ini lebih dekat ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian melakukan pembalasan, maka balaslah sebagaimana hal itu dilakukan pada kalian. Nah, jadi itu diperbolehkan. Kecuali kalau hal itu diharamkan. Misalnya seorang membunuh dengan cara mensihir. Ya, maka tidak boleh dikatakan dia dikisas dengan disihir pula. Tidak. Sebab ini adalah perbuatan yang diharamkan. Baik. Iya. Di masa ini sekarang kalau misalnya terjadi kisas. Kadang digunakan alat. Atau digunakan bahan dari obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit. Apakah dibolehkan seperti itu? Jawabannya ini kembali kepada izin pihak penuntut hak. Kalau mereka mengizinkan tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, maka orang yang dikisas harus tetap merasakan pedihnya ya dari pelaksanaan kisas tersebut. Nah, dan sebagian ulama ada yang tidak membolehkan secara mutlak dalam hal ini. Ya, karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia merasakan ya bentuk dari sakitnya membunuh. Ya, dia juga merasakannya. Karena itu sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Nah, walaupun di keputusan Hayat Kibar Ulama Saudi Arabia, kebanyakan anggotanya mereka memberi fatwa bolehnya kalau diizinkan oleh
pemilik hak, si para penuntut darah itu, mereka mengizinkan. Kemudian yang terakhir di sini kata Ibnu Qudamah, wala yumassalu bihi. Tidak boleh dilakukan tamsil. Ya, tidak boleh dicincang, dipotong atau yang semisal dengan itu. Ya. Illa ayaf'ala syai'an. Ya, kecuali kalau dia melakukan seperti itu. Misalnya dia membunuh orang, orangnya dia bunuh seperti dia mutasi tangannya, kakinya, kemudian dia bunuh. Maka kalau terjadi seperti itu, boleh dilakukan hal yang sama terhadap dirinya. Fayuf'alu bihi mithluhu. Maka dilakukan terhadapnya apa yang semisal dengan itu. Tidak ada masalah. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Nah, untuk pembahasan berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.